Terus balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue hanya akan membahas untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi setelah pemangkasan suku bunga, yes, sesuai ekspektasi ya, dia ini mangkas 0,25 lagi. Jadi dari 4,75 itu turun ke 4,5% teman-teman. Nah, yang menariknya kan setelah itu ada speak dari Jerome Powell ya, 30 menit kemudian ya. Dan speaknya itu ya dia bilang nih ya, untuk di tahun 2025 ini cuman terlihat 2 kali lagi pemangkasan suku bunga ya teman-teman. Dan nggak cuman itu, Powell juga mengatakan ya, untuk hit ke targetnya mereka awal itu 2% itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama ya. Dan mungkin karena hal ini juga mengakibatkan The Fed istilahnya tidak sejalan ya dengan Trump, karena kan Trump itu benar-benar mau yang namanya push cut rate, tapi dari Jerome Powell melakukan hal yang sebaliknya. Nggak cuma sampai sana, di sini juga dia hawkish terhadap Bitcoin, kripto ya. Di sini dia bilang juga we are not allowed to own Bitcoin teman-teman. Jadi memang ini benar-benar istilahnya bertolak belakang banget sama apa yang Trump lagi coba push ya, mengenai Bitcoin strategic reserve ya, harus cicil beli Bitcoin sebagai salah satu cadangan juga teman-teman ya, istilahnya kan kayak gitu. Tapi Jerome Powell mengatakan hal yang sebaliknya. Nah, ini yang mengakibatkan market itu makin merah ya. Yang perlu teman-teman tahu apa sih penyebabnya ya, ini penyebabnya teman-teman ya. So gimana? Kemarin udah saya bahas juga untuk Solana, untuk Bitcoin ya. Hari ini market merah merona, khususnya altcoin kebakaran ya. Gimana porto kalian teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Apakah udah takut, udah panik, udah pusing? Coba kalian tulis di kolom komentar. So far ya, kalau kita lihat di sini penurunannya beragam ya, dari 3% sampai belasan persen tergantung altcoinnya. Tapi ada juga yang tahan badai nih ya, kayak BGB ada juga, terus ENA ya lumayan juga ya. Kemudian what else ya, XRP masih sekitar 37-38 ribu dolar, dolar lagi, rupiah teman-teman ya, sekitar 1,2 sekitar 2,3 dolaran untuk XRP gitu ya. Dan ya gimana guys, coba tulis di kolom komentar ya, porto kalian gimana nih. Ini Pengu juga masih keep strong ya, Move juga masih strong ya. Cuman overall ya, kita lihat untuk altcoinnya lumayan merahnya lebih berasa ya teman-teman ya, rata-rata 10%-an lah. Nah, kita akan lihat dulu untuk liquidation heatmap ya. Di sini untuk Bitcoinnya cenderung udah kebantai, yang kemarin long ya. Di sini banyak yang melakukan sell short nih ya. Kita bisa lihat yang udah tebel lagi di 102.300 dan di 102.600-an dolar teman-teman. Kalau kita lihat per 24 jamnya, kemudian kalau kita lihat per 3 harinya ya kurang lebih sama nih, di 102.600-an dolar, kemudian di 108.500 dolar. Ini yang cukup gendut di bagian atasnya, dan bagian bawahnya sih so far sudah bersih ya. Terakhir kali yang tebel itu ada di range 102 ribuan. Nah, ini udah kebantai juga teman yang long ya. Jadi memang ini adanya shake out di market, khususnya untuk di altcoinnya ya. Dan kalau kita lihat secara daily, ada masalah? Enggak teman-teman ya, dia udah visit new all time high. Target kita box ajaib udah ke visit gitu ya. And then adanya rejection, koreksi sangat wajar, karena kita bisa lihat sekali lagi, setiap dia all time high adanya reject, all time high reject lagi ya, kemudian all time high reject lagi ya, kemudian all time high reject lagi teman-teman, kemudian all time high reject gitu. Dan posisi sekarang lagi tes di EMA 21 nih ya, di sekitar tadi itu dia sempat bikin wick di 98.600-an dolar, dimana ini previous SNR. Kalau kita lihat nih box putih nih, ini coba saya tanda nih, resisten, support tuh. Plus di sini ada EMA 21. Jadi ya sangat-sangat wajar sebenarnya. Cuman yang bikin sakit kan itu altcoin. Nanti kita akan bahas juga mengenai Bitcoin dominance. Nah, jadi yang nanyain untuk Bitcoin bagaimana, kita coba lihat di chart kosongan, ada nggak guys? Nah, nih chart kosongan ya. So far dia selama masih maintain posisi di atas EMA 21 secara daily ya, belum gimana banget gitu. Tuh dia bergerak masih di dalam sebuah channel, dan so far masih bullish teman-teman
yang menjadi problem adalah ketika nanti kita lihat Bitcoin malah breakdown kayak gini. Set. Nah, dia balik lagi ke 85.000 atau bahkan di bawah 85.000. Nah, ini yang menjadi problem. Tapi selama dia masih maintain posisinya di atas area ini ya, so far sih masih oke ya. Nggak ada masalah, teman-teman. Ini yang dikatakan koreksi sehat. Nih, sebelum-sebelumnya juga koreksi ke situ kok, testing nih. Tuh. Dan so far masih mendapatkan pemantulan. Jadi expect kalau dia dari sini masih mantul pun, Neo ATH kita bisa lihat di range sekitar 110.000 nih. Ya, untuk si Bitcoinnya. Ya, mungkin beberapa hari lah, teman-teman, atau berapa minggu. Ya, nggak langsung signifikan juga. Cuman balik lagi, kalau memang teman-teman itu berharap untuk altcoinnya bisa rally, setidaknya Bitcoin sideway dulu aja, ranging aja dulu, teman. Sideway kayak gimana, bro? Ya kayak gini nih. Ya, setelah dia ada mantul, nanti adanya reject lagi, mantul lagi, reject, sideway kayak gini. Harganya masih muter di situ aja. Kemudian baru nanti kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya, teman-teman. Ya, jadi untuk yang panik dan lain sebagainya, lihat untuk Bitcoinnya, so far nggak ada masalah. Nah, kemudian kita lihat di time frame 1 jam. Kemarin kan ini sudah new all time high, kemudian dia turun, ya sempat ada pemantulan memang nih ketika dia grab likuiditas dari fresh demand-nya di sekitar 102.000 dolar. Mantul cuman tes terhadap MA21 nih, ya di sekitar 105 ribuan, and then akhirnya sideway sebelum efek dari speaknya Jerome Powell membawa Bitcoin turun lebih bawah lagi, teman-teman. Dan ini hampir tes di area bawah lagi nih. Di sini ada tahanan di sekitar 97.900 dan 98.600-an. Ya, ini udah beda sedikit aja, dia udah mantul, teman-teman. Dan progresnya kita perlu lihat juga ya MA21 ini, karena terakhir kali dia tes reject, dan ya so far sih di sini terdekatnya nih kalau posisi saat ini di sekitar 102.500-an dolar. Jadi by the time harganya visit ke area situ, teman-teman perlu sekali antisipasi ya. Ini dipantau apakah di sini dia dapat reject strong ya, atau malah dari area sini ya dia testing kemudian akhirnya mampu break ya dari MA21-nya. Nah, ini perlu sekali dilihat dulu untuk secara jangka pendek MA21 kalau teman-teman pantau time frame 1 jam. Kemudian di sini kan sebelumnya fresh demand. Nah, ini menjadi area resisten juga nih ya di 102.600 sampai 103.200-an dolar. Itu yang bisa menjadi area pertimbangan teman-teman sekalian. Ini coba saya ganti dengan warna merah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya secara daily. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang menjadi level area selanjutnya. Kemarin kan juga sudah saya sampaikan gitu ya, kalau misalkan Bitcoin dominance masih lanjut naik ya, at least dia akan testing di SNR selanjutnya. Dan kita lihat lebih detail lagi, ini jatuhnya seperti break and retest ya. Kita bisa lihat retestnya pun ini bertahap, teman-teman. Nih 1, 2 tuh ya, kurang lebih kayak gitu untuk pemantulannya. Dan expect dia adanya rejection, dan ya memang secara daily ini terlihat reject ya dari 58 sampai 58,78%, ini sekarang ke 58,3%. Nah, kita coba lihat lebih detail time frame 4 jam. Nah, ini 4 jamnya, teman-teman. Jadi sebelumnya memang expect di sini adanya rejection, tapi sayangnya tidak, karena ini previous high sebelumnya dan plus ada trendline support yang menjadi resisten. Ini nggak mampu untuk bikin rejection strong pada Bitcoin dominance, malah dia nge-spike naik. Dan ya next expect-nya memang dia ngejar ke 58,45, 58,5% gitu ya, sebelum dia adanya rejection turun dan sekaligus retrace terhadap area previous SNR-nya ini. Nah, kalau ini yang terjadi, dia turun lagi balik ke 55%, ya ini good area untuk Bitcoin, untuk altcoin itu ya. Jadi adanya peluang untuk dikasih napas ya, selama memang benar terjadi yang namanya rejection dari level area ini ya. Jadi kita nggak expect, atau saya nggak expect wah ini bakalan terjun sampai 40% dan sebagainya ya. Area ini dulu aja deh di testing ya, kita lihat nanti reaksinya bagaimana, apakah mantul keras lagi atau memang dia breakdown untuk ngejar area lebih bawah di sekitar 53-54% yang kemarin udah saya mention ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kali ini ya. Tetap semangat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.